Selamat datang di Mas Mansur Channel, para penonton yang membanggakan. Mengupas tentang cerita berdirinya Pura Mandara Giri Semeru Agung di Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mohon izin tanya terkait nama itu, peletakan batu pertama sudah ada nama Pura Mandara Giri Semeru atau belum? Nah gini, masalah namanya sudah direncanakan oleh Bapak Panitia, tapi namanya itu adalah Pura Amerta Giri Mandara. Pura Amerta Giri Mandara. Malah beda ya? Ini beda. Dalam pendirian pura besar ini, ternyata Pawisik Langit atau petunjuk yang Pasopati juga mempunyai peran yang sangat besar sekali. Mulai dari penunjuk lokasi pura, pembangunan pura, sampai pada penunjuk lokasi Padmasana. Demikian juga, Pawisik Langit ini menjadi pedoman dalam memberikan nama Semeru Agung lewat raga seorang bocah cilik bernama Meni yang pada saat itu berusia 14 tahun. Ada anak SD namanya Meni tadi. Ya, umurnya? Umur masih SD kok. SD kelas 6. Kelas 6 ya, sekitar itu umur Kerabuan. 13 tahun ya. Kerabuan. Oh, Kerabuan saat itu? Kerabuan. Pada waktu upacara? Enggak, di rumahnya. Oh, di rumahnya. Pura sing arep dibangunku aja diwenehi jeneng tetenger Pura Amerta Giri Mandara, tapi kudu ana sarane ini Semeru Agung. Pendirian Pura Mandara Giri Semeru Agung yang merupakan pura terbesar di Asia Tenggara ternyata banyak meninggalkan cerita yang mengejutkan bagi kita semua. Salah satu cerita yang luar biasa adalah terkait pemberian nama oleh para sesepuh umat Hindu di Senduro yang awalnya bernama Amerta Giri Mandara. Namun, ternyata ada petunjuk langit dari Hyang Pasopati melalui raga seorang bocah cilik berusia 14 tahun yang kerauhan roh leluhur selama 3 hari. Maka nama pura diganti menjadi Pura Mandara Giri Semeru Agung. Di sini, Mas Mansur Channel bisa mewawancarai Ibu Menik Susanti di kediamannya di Desa Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Hari ini memang hari yang spesial. Saya juga sedang berkunjung bersilaturahmi dengan Ibu Menik Susanti. Beliau ini sekitar umurnya 43 tahun hari ini. Jadi Bu Menik Susanti ini adalah putri desa Senduro asli yang mana pada masa kecilnya beliau ini sering kata saudara-saudara umat Hindu ngayah di pura gitu ya, sering mengabdikan dirinya di pura. Pada waktu itu pura masih belum besar ya, masih pura kecil ya atau bagaimana. Nah, terkait juga ini kita wawancara dengan beliau karena ada informasi bahwasanya nama Mandara Giri Semeru Agung, terkait Semeru Agung ini adalah salah satu nama yang mana mendapatkannya dari ketika Bu Menik Susanti pada saat itu dapat pawisik dari langit, kira-kira begitu ya. Barangkali ini kita langsung wawancara. Saya Mas Mansur Channel, saya dari sejarawan Ibu Menik. Barangkali sedikit cerita Ibu Menik terkait pada saat saya wawancara dengan Romo Misto, itu diceritakan bahwa dulunya Pura Mandara Giri Semeru Agung itu pada awalnya mau dinamakan Pura Amerta Giri Mandara, gitu kira-kira. Niku ya apa ceritanya kemudian berubah, katanya jenengan waktu itu masih SD kelas 6, kelas 5 ya, apa ceritanya? Waktu dulu itu saya memang sering-sering di pura, apa istilahnya ngabdi gitu. Terus setelah itu sekitar hari mau bulan purnama itu, istilahnya kalau di agama Hindu Purwaning, besoknya purnama, sekarang kan sudah Purwaning gitu. Setelah itu saya di pura sampai pagi.
sekitar jam 12 malam itu saya dapat pewisik. Saya didatangi kayak orang tua sama seorang perempuan dua. Berpakaian ala Brahmana. Oh, yang sudah tua itu kayak Brahmana, kayak pendeta gitu. Terus yang dampingi itu seorang putri cantik-cantik sekali gitu. Ya. Mendatangi saya pas waktu itu saya sembahyang gitu. Terus saya itu semedi, terus dibangunin, dicolek gitu, terus diajak ngomong-ngomong gitu. Setelah itu sempat ngomong-ngomong, terus akhirnya dia bilang gini, kalau sampai pura ini tidak ada nama Semeru Agung, nanti ada bencana gitu. Dalam pawisiknya begitu. Dalam pawis ada bencana. Itu kira-kira pada saat itu bangunan pura sudah berdiri atau masih pembangunan itu? Belum, masih langkaran, masih belum ada bangunan sama sekali. Masih tanah, berupa tanah gitu ya. Kayak candi Sanggar Cucuk gitu loh, yang dari pohon dadap itu. Iya. Gitu. Terus setelah mendapatkan pawisik itu Bu Meni pada saat itu, adik Meni ya, karena masih kecil saat itu, beliau ini masih kelas 5 ya? Kelas 5 SD, kira-kira umurnya antara 12 tahun ya. Kira-kira Bu Meni saat itu cerita ke siapa setelah dapat pawisik langit itu? Waktu itu raga saya dipinjam 3 hari 3 malam. Saya Kerawannya bukan hanya sejam 2 jam ya, 3 hari 3 malam. Gitu. Berbagai pendapat pro dan kontra terjadi pada saat pendirian pura besar tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, semua warga Senduro menikmati keuntungan ekonomi karena setiap tahun ratusan ribu peziarah datang untuk bersembahyang. Terus ya nopo? 3 hari 3 malam itu sama sekali saya tidak tahu ini siapa. Sadar gitu ya? Tidak sadar. Dalam raga saya dipinjam itu memang tempatnya tuh kayak istana. Oh, seingat Bu Meni saat itu bayangannya, pikirannya istana, kayak ke istana gitu ya. Terus banyak sekali bunga-bunga tempat istana, singgasananya itu memang sudah astungkara, saya sudah tahu tempat di sana itu. Oh, luar biasa. Gitu. Iya. Terus Brahmana itu ceritanya gimana? Tiba-tiba muncul atau bagaimana? Datang memang dia itu. Beliau mengaku Brahmana, resinya mengaku namanya siapa kira-kira atau enggak menyebutkan nama? Yang Betara Pasupati yang melingkir di Gunung Semeru. Di Gunung Mahameru ya. Oh, jadi saudara-saudara, menurut Pak Wisi Agung beliau kerawan yang Betara Pasupati yang memang dalam cerita-cerita memang merupakan tempat lungguhnya di Gunung Mahameru gitu ya, kira-kira begitu. Nah, terus apa pesan-pesan daripada yang Pasupati saat itu? Yang Betara Pasupati, kalau pura ini tidak ada nama Semeru Agung, soalnya ini kan sudah rumah saya gitu. Rumah saya, masa saya tidak digubris gitu. Oh, pesannya begitu ya. Terus? Karena kan sudah, kalau kasarannya itu saya ini orang tuanya, nenek moyangnya, masa enggak leluhurnya gitu. Sedangkan anak-anak saya sudah punya rumah sendiri-sendiri. Yang lari ke Bali itu. Sebelum kerawan itu enggak kepikiran mau ketemu, enggak ya? Sama sekali enggak. Tapi waktu sebelum kejadian itu memang saya sering-sering didatangi perempuan. Oh, perempuan, tapi bukan yang Pasupati ya? Kan pengiringnya yang Betara Pasupati itu. Setelah didatangi, terus 3 hari 3 malam raganya dipinjam, apa yang terjadi kemudian? Enggak lapar gitu Bu? Ya, gimana ya, dalam enggak sadar enggak terasa gitu ya. Yang ada damai saja ya kira-kira sebetulnya.
Jadinya yang seperti orang-orang tuh banyak yang minta berobat. Selama 3 hari itu Selama ya? 3 hari. Oh jenengan benar-benar sakti saat itu ya? Banyak sekali. Katanya jenengan sini tidak sadar ya? Nggih, Oh, itu kata dengar-dengar ceritanya orang Tadi itu banyak yang berobat. Romo Mestra bilang pada waktu ada banyak sesajen yang habisin itu yang masih kecil itu dihabisin semua itu sesajen Nggih, makanan. Waktu itu Orangnya kecil tapi makannya banyak. apa ya istilah kalau kasarannya tuh yang ngiring tuh banyak. Oh, gitu ya. Tapi jenengan pasukannya gitu. enggak terasa makan apa? Tidak. Bayangannya cuma di alam kelanggengan itu Nggih, aja ya. gitu. Oke. Nggih, dan selama 3 hari itu banyak yang minta berobat, minta Nggih, apa gitu ya? minta berobat, yang minta berobat, istilahnya wis mau denger ceritanya, tapi Ya. saya enggak tahu gitu. Ya, setelah yang kejadian. mau naik pangkat, mau apa? datang mau- semua saat itu. Waktu itu memang Kalau saya banyak saat sekali. itu sudah dewasa, saya pasti datang. Nggih, menurut ceritanya itu saya juga enggak tahu. Enggak sadar gitu ya. Saya jadinya sampai malu pas sudah 3 hari itu sudah raka saya sudah dipinjem, sudah pulang. Sadar-sadar Bu Menik saat Waktu itu ya itu di rumah, sudah di rumah atau di ya di pura. di pura saya. masih. Nggih. Terus ketika sadar apa yang saya ingat jenengan apa? Manggil siapa atau setelah? Nah itu yang seorang perempuan itu yang pengiringnya yang Betaro Pasupati itu kan mendampingi saya sampai Iya. sekarang Oh, pun. sampai sekarang merasa Nggih. ada yang perewangan ya kayak. Nggih, gitu. Nah, ketika jenengan saat 3 hari 3 malam kan sadar ini. Terus tapi sudah ngomong terkait nama Semeru Agung ya sudah. Nggih. Sama siapa saat itu jenengan? Waktu itu Pak Prangko. Oh, Pak Prangko yang Nggih. di Burno ya? Nggih. Oh, beliau sempat Beliau bicara. sudah tahu itu titip-titip saya, omong saya itu Pak Prangko yang Yang menyampaikan kepada Nggih. para sesepuh Di kemudian. para sesepuh panitia itu. Oh gitu ya. Nggih. Dan setelah sadar setelah 3 hari jenengan apa makan banyak juga? Boten Oh, bun. baru sudah banyak makan kira-kira. Boten bun. Gitu. Tapi sampai sekarang pun yang dampingi saya masih tetap Masih ini ya menjaga ya. masih menjaga. Sudah dikasih pesanan gitu memang sampai tua pun besok dia itu Iya. selalu dijangkau gitu. Iya ya. Dia diberi keselamatan. Puji syukur Iya. pada Tuhan yang Maha Esa ini. Kalau memang kalau yang datang itu kadang saya sampai gini, umpamanya kita mohon gitu, Kalau sekarang datang di pura bersembahyang juga ada ya? ya, hadir. Ada juga ya. Tapi hari-hari tertentu, Hari-hari tertentu. kalau purnama itu hari-hari suci Ya, itu. semoga terus bisa menjaga Nggih. ini ya pura secara Nggih. kegaiban juga gitu kan. Nggih. Mahameru juga bisa terjaga. Ya barangkali itu yang bisa kita guyonan Nggih. ala sore hari. Kita dari Mas Mansur Channel menyatakan terima kasih banyak ini Ibu Menik Nggih. atas informasinya, karena hari ini juga kita bangga bisa bertemu dengan beliau, salah seorang pengusul melalui pesan Pawisik Langit. Karena dia pada saat itu umurnya baru 12 tahun sekitar atau kelas 5 SD, yang mana hari ini dan sampai nanti namanya tetap nama pura yang mana diusulkan Bu Menik ini masih terus digunakan sampai nantinya seterusnya namanya Semeru Agung gitu ya. Pada awalnya pura itu namanya mau dinamakan Amertagiri Mandara. Nggih. Tapi kemudian karena dia mendapatkan Pawisik Langit pada saat kelas 5 SD, nama pura yaitu Amertagiri Mandara kemudian dirubahlah menjadi Pura Mandaragiri Semeru Agung. Hal yang cukup luar biasa. Informasi ini jarang kita dapatkan dan hanya di Mas Mansur Channel tentunya yang bisa mendapatkan informasi seperti ini ya Bu Menik ya, matur nuwun. Dan terima kasih juga kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Kita akan berjumpa lagi dalam edisi-edisi yang tentunya akan lebih menggelitik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Wah,
Ternyata Ibu Meni ini berjasa besar dalam pemberian nama Pura Mandaragiri Semeru Agung.